Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita jumpa lagi dengan pembahasan kita tentang dinamika rotasi, keseimbangan benda tegar. Hari ini kita akan membahas tentang lebih khusus, yaitu tentang momen inersia. Oke, seperti apa momen inersia? Mari kita bahas. Oke, sebelum melangkah ke momen inersia, di sini Pak Afendi ingin membahas sebentar review dari pertemuan kemarin karena ada yang bertanya ini ya. Ada dua, ini yang saya garis bawahi. Yang pertama, Pak Afendi di ruang guru, torsi yang ruang guru, Pak Afendi tiap hari di ruang guru, nggak tahu di ruang guru yang mana tapi ini tanda tanya ya, ruang guru. Saya ulangi ya, Pak Afendi di ruang guru itu torsi yang searah jarum jam negatif dan sebaliknya berlawanan jarum jam positif. Nah, kok nggak sama dengan punyanya Pak Afendi, mana yang benar? Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana menentukan R dan D untuk di soal kemarin, soal latihan yang nomor 2. Nah, coba satu persatu saya bahas. Oke, yang pertama bahwa untuk torsi itu besaran vektor, besaran yang punya arah. Jadi memang ada arah positif, ada arah negatif. Cuman yang Pak Afendi berikan pada minggu yang lalu itu adalah cara yang paling sederhana kita. Oke, jadi kalau ada beberapa torsi nanti bekerja pada suatu benda atau satu benda dikerjai beberapa gaya, maka torsi totalnya atau resultan torsinya, maka mudahnya saya hitung dengan yang searah jarum jam, saya beri tanda positif semua, yang menyebabkan dia berputar berlawanan jarum jam, saya beri tanda negatif, nanti saya totalkan. Oke, jadi yang di sini yang terpenting adalah kita konsisten. Oke, kalian menggunakan ini nggak masalah, menggunakan punya Pak Afendi boleh-boleh aja. Nanti kalau ujiannya Pak Afendi gimana nggak masalah. Yang penting hasil akhirnya. Ya, cuman karena di sini kalian ada yang bertanya, maka ini saya bahas. Jadi Pak Afendi memang kemarin tidak mau saya bahas sederhananya aja. Tapi ini ada yang bertanya, berarti ternyata ini membuktikan kalau anak-anak itu berarti satu langkah di depan, lebih depan daripada apa yang Pak Afendi berikan. Oke, saya bahas. Jadi berkaitan dengan arah ini. Oke, torsi itu vektor. Kenapa vektor? Karena dia diperoleh dari hasil perkalian vektor, perkalian silang dua vektor, yaitu vektor lengan gaya dan vektor gaya. Ingat perkalian vektor, di materi matematika dulu juga pernah dibahas ya. Oke, perkalian vektor itu ada dua jenis, ada dot product, ada cross product. Nah, ini untuk momen gaya itu yang perkalian cross product, yaitu perkalian vektor yang hasilnya tetap vektor. Nah, oke, maka kita harus ingat bahwa pada perkalian vektor itu I capil kali J capil itu hasilnya K capil. Sebaliknya J cross I hasilnya min K capil. J cross K I capil, K cross J min I capil. Kenapa demikian? Oke, jadi kalau Pak Afendi nggak menghafalkan ininya, tapi Pak Afendi menghafalkan konsepnya. Jadi gampang. Kita kalau mengalihkan vektor, itu kita harus kita gambar dalam koordinat kartesius, X, Y, Z, 3 dimensi ya. X-nya ke depan, Y-nya ke kanan, Z-nya ke atas. Atau vektor satuan I ke depan, J ke kanan, K ke atas. Maka kalau kita mengalihkan cross product, maka hasilnya itu sama dengan kita kalau mutar sekrup. Kalau kita nyereti baut, membutuhkan sepeda, itu kalau mau nyeretkan, mau menguatkan bautnya, maka kita mutarnya pasti ke kanan. Nah, coba nanti cewek-cewek sekali-sekali pegang engkol ya, pegang obeng ya, biar tahu ya, kalau nyereti baut itu kemana. Kalau melonggarkan baut, melepas baut itu mengarahkannya kemana. Pasti kalau melepas baut, arahnya berlawanan jarum jam. Vektor ini cross productnya seperti itu. Contoh, kalau K kali J, K dikroskan dengan J, K itu kan ke atas, J itu ke kanan, berarti muternya kan ke kanan. Dari atas ke jatuh kanan, atau berputar searah jarum jam. Maka hasilnya bautnya semakin seret alias bergerak ke dalam. Nah, alias bergerak searah sumbu X tapi negatif. X negatif itu ke sana. X negatif, min X. Sehingga K kali J itu hasilnya adalah min I. K kali J itu hasilnya min I. Nah, sebaliknya kalau J kali K yang malah dia bautnya kendor alias bergerak ke depan. J kali K berarti bergerak ke searah sumbu I. J kali K hasilnya I. J K
cross K hasilnya I capil. Oke. X kali Y, I kali J. I kali J berarti dia muternya diputar ke kanan, berarti ya dia geraknya ke atas. Berarti I kali J hasilnya adalah K. I kali J maka hasilnya adalah K. Sebaliknya J kali I hasilnya min K, bergeraknya ke bawah. J kali I berarti hasilnya min K. Nah itu konsep dasar perkalian cross product. Ini mereview, kalau 10 kalian sudah paham sekali dulu. Oke, Pak Bin hanya tugasnya mengingatkan saja. Oke, kembali ke vektor. Saya berikan contoh biar kalian mudah. Oke, misalkan ada gaya ditulis dalam bentuk vektor, nilainya 2J, R-nya, lengannya 5I. Berapakah torsinya? Maka ngitungnya seperti ini. Nah, torsi tadi, torsi itu kan vektor, berarti sama dengan R cross F. Nah, R-nya berapa? R-nya 5I capil cross F2J capil. Nah, berarti hasilnya 5 dulu kali 2 hasilnya 10. I kali J, I diputar ke J hasilnya tadi adalah K capil. Nah, berarti torsinya diperoleh positif 10 K capil Newton meter. Nah, ini cara mencari torsi. Kapan dia negatif, kapan dia negatif. Sebaliknya, kalau misalkan torsinya tetap ya R cross F, tapi saya balik, misalkan R-nya bukan 5I tapi saya tulis 5J capil cross 2I capil, maka sama 5 kali 2 10 I J cross I, tadi hasilnya min K, minnya langsung saya tulis di depan, maka diperoleh min 10 searah sumbu K, searah sumbu Z, oke, Newton meter. Ini cara menentukan negatif positif torsi atau momen gaya. Oke, jadi sudah terjawab ya. Sebenarnya mana yang betul, yang negatif atau positif? Oke. Yang disampaikan di ruang guru atau yang disampaikan di Pak Afendi yang kemarin itu adalah sama-sama model paling sederhana. Mudahnya kita mengoperasikan beberapa vektor kalau mau dijumlahkan, beberapa torsi kalau mau dijumlahkan. Oke, clear ya saya rasa. Oke, next. Ini review yang kedua. Oke, ini yang ditanyakan seperti ini kemarin. F-nya 10 Newton, F2 20, F3 10, F4 40 Newton. Oke, tentukan momen gaya alias torsi yang bekerja kalau berputarnya di pusat. Bidang pusat itu ini, ini pusat di tengah. Kalau ini namanya pojok, jadi di tengah. Jadi muternya di tengah. Jadi yang ini muter ke sana, yang ini muter ke bawah, ini muter ke kiri, ini muter ke atas. F1-nya nanti. Oke, ini muternya. Oke, berapakah momen gayanya? Maka langkahnya kita identifikasi dulu mana F, mana L. Kita tahu kan torsi itu kan sama dengan R kali F. Kalau torsinya banyak ya dijumlahkan. Torsi 1 tambah torsi 2 tambah torsi 3 tambah torsi 4. R1 kali F1, R2 mana? Oke, yang searah jarum jam diberi positif, yang berlawanan diberi tanda negatif. Oke, F1 kan arahnya ke atas, berarti muternya searah jarum jam. Saya beri tanda positif. F1 sin delta 1. F2 nariknya ini ke atas, sama-sama ke atas, tapi beda tempat. Maka ini F2 ini menyebabkan dia bergerak berlawanan jarum jam. Saya beri tanda negatif. Nah, R2 kali F2 kali sin theta 2. Theta 2 itu yang ini theta 2. F3 sebenarnya nggak usah dihitung ini. F3 kali R3. Kenapa? Karena kalau nariknya ke arah sumbu putar, maka dia tidak akan menyebabkan benda berputar. Berarti F3 ini tidak menghasilkan torsi, alias torsi oleh F3 nanti nilainya mesti 0. Nah ini 0, belum dihitung aja sudah ketemu 0. F4 itu berarti nariknya ke kanan, tapi titiknya di sini berarti bendanya akan berputar searah jarum jam, berarti diberi tanda positif. Ini juga positif. F4 kali F4. Nah, berapa nilai R1? R1 itu jaraknya ini kalau 6, ini 8, berarti kan diagonalnya kan 10. Pakai Pythagoras, rek.
6 kuadrat, 8 kuadrat, 100 berarti diakar 10. 10 berarti kalau separuh aja dari ini ke sini, ini kan R1 cuma dari ini ke sini, ke titik putarnya kan ini ke titik gaya yang ini R-nya. Yang ditanyakan R-nya itu yang mana Pak? Ya ini R-nya. R itu jarak titik putar atau poros putar terhadap titik penarikan gayanya. Jadi R1 kita gunakan 5, jadikan meter 0,05. Gayanya F1 10. Sin theta 1 nya ini, sin demi depan bagi miring, depannya ini ya, total 6 berarti separuhannya 3, miringnya 5 berarti 3/5, sinnya 3/5. Oke, yang R2 tadi min karena bilangan jarum jam. R2 nya berarti sama jarak ini R2, mana Pak R nya sih, mana sih Pak D nya ya, jarak ini, jarak titik putar terhadap gaya F2. Gaya F2 kan nariknya ini, berarti gayanya dari sini ke sini berapa? 5, jadikan meter 0,05 kali gaya F2 nya 20, sin theta 2 sama depan bagi miring 3/5. Oke, F3 nggak usah dihitung sebenarnya karena dia nilainya 0. Terus F4 sama, ini R-nya pakai 5. Oke, R-nya tetap pakai 0,5, gayanya 40. Oke, sin-nya ini beda. Sin-nya berarti depannya theta 4 ini 4 dibagi miringnya 5. Berarti 4/5 sehingga diperoleh ini 0,3 min 0,6 tambah 1,6 hasilnya 1,3. Oke, itu ya. Kemarin yang ada yang menanyakan bagaimana menentukan R atau menentukan D. Kalian kemarin saya cek jawaban kalian modelnya pakai singkat seperti ini boleh, nggak apa-apa karena saya memang boleh dipindah. Jadi F ini F1 ini sebetulnya sama aja dengan dia bekerja di sini. F1 ini F1. Untuk soal seperti ini akan berlaku karena kalau soalnya beda kalian nggak akan bisa kalau tidak tahu konsep dasar seperti ini. Nah, ini boleh dipakai tapi ini wajib tahu karena konsepnya. Ya, jadi ini boleh dipakai langsung. F1 nya sini berarti jaraknya dipakai ini aja karena dipindah, nggak pakai jarak 5 tapi pakai jarak 3. F2 juga gitu, F2 nya saya pindah di sini, F2 nya Pak nggak pindah ke sini Pak, nggak mau ribet-ribet boleh. F2 nya nilainya 20, jaraknya berarti sekarang pakai ini karena saya pindah di sini. Maka sudutnya 90 berarti sin 90 nggak usah pakai sin-sinan gini Pak. Sin 90 1, jadi pakai R kali F saja Pak. Oke, boleh. F4 nya pindah ke sini boleh. Berarti nggak usah sin 90 nya biar ketemu sin 90 maksudnya gitu. Oke, nggak masalah. Ketemunya pasti akan sama saja. Oke, itu reviewnya ya. Nanti kalau ada pertanyaan tanya di ruang guru lagi ya. Nah, di ruang guru semapa maksudnya ya. Oke, momen inersia. Oke, saya lanjutkan ke momen inersia. Oke, momen inersia itu apa? Kemarin sudah kita bahas, yaitu ukuran kelembaman, ukuran kemalasan benda untuk dalam berotasi. Artinya kalau dia mau dirotasikan itu susah, tapi kalau sudah berotasi mau dihentikan susah. Itu berarti lembang, malas. Sudah bergerak susah berhenti, kalau berhenti susah bergerak. Nah, itu sifat, itulah sifat kalian. Bukan ya, sifatnya benda momen inersia nanti. Maka berapakah momen inersia? Maka kalau benda titik maka besarnya adalah mr kuadrat. Kalau bendanya banyak, ada M1, ada M2, ada M3, maka di total M1 F1 kuadrat, M2 F2 kuadrat, M3 R3 kuadrat. Itu kalau mencari momen inersia, kalau gabungan beberapa benda. Pak, kalau searah jarum jam gimana? Kalau berlawanan jarum jam gimana? Tidak ada searah jarum jam, tidak ada berlawanan jarum jam untuk momen inersia. Dia besaran skalaar, tidak punya arah, tidak seperti vektor. Jadi langsung dijumlahkan saja. Oke, itu kita mencari momen inersia. Tidak sama dengan momen gaya ya. Momen gaya punya arah, momen inersia tidak punya. Pak, kalau bendanya banyak seperti ini, jadi dijumlahkan semua. Kalau ini ruwapet Pak, gimana Pak? Ini bendanya ruwapet sampai ruwapet gini gitu. Ya, tetap dijumlahkan. Tapi dalam model matematika itu ada model penjumlahan khusus yang dinamakan dengan integral. Nah, ini integral. Sehingga momen inersia itu integral R kuadrat dm. Kebetulan kalian belum mempelajari, Pak ini nggak menerangkan tentang integral dulu. Nanti kasihan guru matematika nanti kalau integralnya saya terangkan ya. Oke, langsung saja saya berikan
Jadi untuk proses integral tadi, maka untuk benda yang bentuknya batang seperti ini misalkan, oke, maka momen inersianya sama dengan 1/12 ml kuadrat. Batang diputar seperti ini. Batang muternya dari ujung, pasti kita akan merasakan lebih berat daripada di tengah ya. Maka momen inersianya lebih besar, yaitu 1/3 ml kuadrat. Ini bla bla di LKS yang ada. Kalau cincin gimana? Maka setengah mr 1 kuadrat sampai mr 2. Kalau silinder pejal seperti apa? Maka diboleh setengah mr kuadrat. Ini dari proses integrasi tadi. Bola pejal gimana? Bola berongga gimana? Banyak Pak ya, memang seperti ini fisika itu banyak. Itulah kelebihan dari fisika. Next. Oke, dari sekian banyak ini yang wajib. Ini sekali lagi ini fardhu ain, wajib dihafalkan sampai ujung ayatnya. Jadi momen inersia pada tongkat tadi ada dua. Yang pertama kalau diputar di ujung, yang kedua diputar di tengah. Oke. Kalau diputar di ujung maka rasanya lebih berat, maka nilainya 1/3 ml kuadrat. Kalau di tengah lebih ringan, maka nilainya 1/12 ml kuadrat. Nah, kalau katrol, cakram, silinder pejal, cakram itu seperti ini, muternya pas di tengah-tengahnya, maka momen inersianya adalah setengah, ingat dari setengah mr kuadrat. Kalau bola ada dua tadi, bola pejal, bola yang isinya ada isinya, dan bola berongga, bola yang isinya kosong, bola sepak bola, bola voli, bola basket itu berarti berongga. Maka nilainya adalah kalau ini 2/5 mr kuadrat, kalau berongga maka nilainya 2/3 mr kuadrat. Nah, catat ya ini ya, dicatat. Apakah depannya aja, karena belakangnya semuanya bentuknya ml kuadrat, ml atau mr. Kalau cedal ml gitu. Kalau nggak cedal mr kuadrat. Dihafalkan, jadi kalau batang dari 1/12, kalau ini yang paling ini sering ditemukan setengah ini, dan bola ini 2/5 dan 2/3. Nah, itu ya tentang momen inersia. Cari sendiri ya untuk latihannya, sholatnya, karena gampang. Pokoknya kalian ingat setengah mr kuadrat, tinggal ngitung aja. Ingat 1/3 ml kuadrat, tinggal ngitung aja. Ingat 1/12 ml kuadrat, tinggal hitung, gampang. Nanti saya carikan contoh, kalian bisa cari contoh sendiri. Di LKS itu bisa dibuat latihan, di buku-buku juga bisa dibuat latihan. Oke, selanjutnya nih yang perlu saya bahas ini di sini ya. Jadi perlu kita diskusikan di sini yaitu kaitan antara torsi dan percepatan sudut. Kalau benda bergerak, benda diam. Oke, kalau diberi torsi maka dia akan bergerak. Kalau awalnya diam dia bergerak, berarti dia memiliki percepatan. Percepatan pada gerak rotasi dinamakan dengan percepatan sudut. Pak, ada percepatan linear? Iya, bisa dikonversi dari kecepatan sudut menjadi percepatan linear. Oke, kita bahas satu persatu. Oke, kita ini kalian sudah sangat paham bahwa Newton Newton F sama dengan MA. Ini kalau diuraikan F itu saya kalikan A-nya, bisa kan A sama dengan alfa kali F. V sama dengan omega kali F. Jelasin ini, ingat ini. Oke, berarti A ini bisa saya kali dengan R kali alfa. Luas kiri, luas kanan saya kalikan R semua, maka R ke F, maka R-nya ini ketambah jadi R kuadrat. Dikalikan R semuanya. Maka kita tahu bahwa R kali F itu adalah torsi, ini adalah inersia, momen inersia, ini alfa, sehingga akan berlaku hubungan torsi sama dengan I kali alfa. Nah, ini kalau dalam kita di gerak lurus dulu di kelas 10 ini identik dengan F sama dengan M kali A. Kalau gerak rotasi, torsi I kali alfa. Torsi identik dengan gaya, inersia identik dengan massa, sama-sama ukuran, alfa identik dengan percepatan. Nah, ini hubungan antara torsi dan percepatan sudut. Oke, next saya berikan contoh. Misalkan ini gambarnya nggak usah dibaca ya, saya jelaskan apa ini apa. Ini misalkan ada benda digantung pada tali, talinya dihubungkan dengan katrol, ya. Masanya 2 kg, ini masanya katrol.
2 kg. Ingat kalau katrol tadi momen inersianya setengah mr kuadrat. Tuh Pak Fendi aja ingat, maka kalian enggak. Oke. Ini katrol yang demikian dihubungkan dengan tali, dihubungkan dengan gaya. Berapakah nanti benda ini bergerak dengan percepatan berapakah dia? Oke, maka menganalisisnya seperti ini. Kita gambar dulu. Tadi kan nggak ada seperti ini ya. Ini kita gambar T-nya. Oke, jadi ini dikasih T, dikasih T. Ini seolah-olah ini maksudnya gimana? Seolah-olah katrol ini kan berputar. Kenapa bisa berputar? Karena ditarik oleh tali. Sehingga seolah-olah tali ini menarik dengan gaya sebesar T. Nah, benda juga demikian. Benda seandainya nggak ada tali, dia akan jatuh begitu aja. Tapi karena ada tali, berarti dia akan terhambat. Berarti seolah-olah tegangan tali ini juga menarik benda ke atas. Nah, jadi kalau melihat bendanya nariknya ke atas, tapi kalau melihat katrolnya nariknya ke bawah. Tapi sebetulnya ini enggak arahnya ya satu aja, satu besaran. Jadi T ini dengan T ini sebetulnya sama, besarnya sama, hanya kita meninjaunya berbeda. Oke, berapakah percepatannya? Langkah pertama adalah tinjau katrol dulu. Nah, katrol itu karena dia berputar berarti berlaku torsi I kali alfa. Tadi barusan kita dapatkan. I kali alfa. Torsinya diperoleh dari mana? R kali F. R kali F-nya ditulis T. Kenapa? Karena yang menarik itu gayanya adalah gaya tegangan tali. R kali T. I-nya momen inersia setengah mr kuadrat untuk katrol. Kalau seandainya bola pejal ya jangan setengah mr kuadrat. Kalau bola pejal ya 2/5 mr kuadrat. Alfanya bisa saya uraikan menjadi A per R. Sehingga R-nya ini coek 1, ini coek 1 juga, sehingga tinggal T sama dengan setengah M kali A. Nah, ini ya, ini untuk katrolnya. Oke, yang kedua, pada beban. Pada beban karena dia pergerakannya bukan berrotasi tapi berpindah, maka kita menggunakannya bukan tau I kali alfa, tapi pakai F sama dengan MA karena geraknya pindah, gerak lurus. Oke, gayanya mana aja? Gayanya dia ditarik ke bawah oleh gaya berat MG alias V ini dan dihambat oleh T, berarti saya tulis MG min T. Pak kok nggak T min MG? Loh, dia geraknya kan ke bawah. Berarti yang positif kan V, yang melawan kan T, berarti T-nya yang negatif sama dengan M kali A. Jadi bisa saya tulis MG sama dengan MA plus T. Pak, dua ini lalu kita gabung. Nanti akan kita boleh, maka T-nya kita ganti dengan setengah MA. T-nya diganti dengan setengah MA. Maka akan kita boleh A sama dengan MG dibagi dengan M ditambah dengan setengah M. M ini massa benda, M besar ini massa katrol. Pada contoh soal ini berapa percepatannya? Kalau di kelas 10 dulu kita hanya ini ya, nggak ada massa katrolnya. Kenapa? Karena dianggap katrolnya tidak berputar. Jadi dulu waktu kalian masih diapusi, jadi dianggap katrolnya tidak berputar. Padahal kalau kita lihat nggak ada katrol yang tidak berputar. Karena mesti berputar kalau kita narik di timba itu mesti berputar. Jadi beda ya, di kelas 10 kita pakai seperti ini aja. Sekarang rotasinya mulai kita perhitungkan, jadinya seperti ini. Ya, pada contoh ini berarti berapakah percepatannya? Ya kita masukkan massa benda yang menarik 4, percepatan gravitasi 10, massa benda yang menarik 4, massa katrolnya 2 kg ini loh, massa katrolnya 2 kg. Ya dikalikan koefisien momen inersianya tadi setengah. Maka diberi 8 M per S kuadrat. Gampang, nanti di back atau di pause kalau masih kesulitan. Oke. Coba ini kalian screenshot, kalian buat latihan sendiri. Nanti saya akan berikan pembahasannya. Nah ini, yang penting kalian harus latihan terlebih dahulu. Oke, sementara untuk momen inersia dan kaitannya dengan pergerakan dinamo rotasi ini yang kita bahas. Terima kasih perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum.